semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, jurusan Ilmu Komunikasi, Telkom University. Perkenalkan, nama aku Kiai Raisya Rachman. Nama aku Nisa Amelia Putri. Azalia Kanyawi Tarsya. Nama aku Syahnaila Indah Putri. Nama aku Kalista Malia Husin. Nah, di sini kita akan mengunjungi salah satu museum yang melestarikan peninggalan budaya-budaya di Jawa Barat, yaitu Museum Sri Baduga. Di kesempatan kali ini, di Museum Sri Baduga Bandung, kita akan membahas nih tentang sejarahnya, Peninggalan-peninggalan dari Museum Sri Baduga. Dan nilai-nilai yang ada di dalam peninggalan-peninggalan di Museum Sri Baduga. Nah, kalian penasaran gak sih sama apa aja yang ada dalam Museum Sri Baduga? Yuk, ikutin. Museum Sri Baduga didirikan pada tahun 1974. Museum ini diresmikan pada tahun 1980 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Pada tahun 1990, museum mengalami perubahan nama menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Kalian tahu nggak sih, Sri Baduga itu dulunya adalah nama seorang raja loh. Sri Baduga ialah nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda yang beragama Hindu di Jawa Barat. Guys, sekarang aku di sini udah bersama Bapak siapa Rizky Pak? aja sih. Rizky. Bapak sebagai apa Pak di Museum Sri Baduga? Saya di sini sebagai koordinator Museum Sri Baduga atau disebut penanggung jawab Sri Baduga, juga sebagai pengelola koleksi. Gimana sih Pak sejarah dari alat musik karinding sendiri? Ini karinding ini berasal dari Kabupaten Lebak, Banten ya. Sejarahnya ya mungkin ditemukan di Lebak. Fungsinya ini dimainkan ketika para penggembala itu istirahat tuh, sambil istirahat kan niup ini ya, niup karinding ini mungkin untuk melepas lelah. Satu koleksi ini kita dapatkan pada saat diperoleh dari perorangan ya, perorangan bukan dari lembaga atau kelompok masyarakat. Nah, ini dari perorangan, jadi kita ngambilnya dari perorangan, tetapi kita tidak tahu, kami tidak tahu riwayat atau histori koleksi ini sebelum didapat dari orang yang bersangkutan. Pada tahun 1993 masuk ke Museum Sri Baduga. Nah, setelah itu jadi deskripsi yang ada di Museum Sri Baduga ini mendeskripsikan secara fisik, kemudian fungsinya. Adapun histori secara utuhnya itu kami belum tahu ya. Kami belum tahu, kan harus ada penelitian lagi. Itu hanya sebagian koleksi di Museum Sri Baduga seperti itu deskripsinya. Hanya untuk bahan yang digunakan itu sama proses pembuatannya kira-kira alat dari fisiknya itu dari bambu ya. Banyak kan kita bambu juga, kemudian dalamnya ini juga sama dari bambu. Cuman ini kan ada keahlian khusus ini, ada keahlian khusus untuk membuat atau membentuk seperti ini. Nah, di dalam ini kan ada nada ya, nada ditiup, tuntang-tunting gitu kan suaranya. Dari bambu ini, bambu biasa aja. Mungkin bambunya bambu produk Banten ya, lebih kuat. Untuk karinding ini sendiri dalam budaya modern zaman sekarang itu ada nggak sih Pak, masih peranannya yang dipakai gitu? Di Lebak pribadi masih digunakan. Masih digunakan. Terus di Garut, kalau nggak salah di Garut juga ada. Di Garut juga ada, seiring dengan perkembangan, cuman penggunaannya hanya sebatas kayaknya pada saat ada hari-hari tertentu ya. Misalkan ada hari jadi. Kalau bukan hari jadi di desa itu biasanya kan ada kayak karnaval gitu. Nah, itu biasanya mereka menampilkan ini karinding, terus diiringi sama biasanya kendang gitu ya. Tradisional aja ya. Kesenian tradisional. Tertentu nggak Pak dari alat musik karinding ini atau ya alat musik tradisional? Kesana juga kami belum tahu ya simbolisnya seperti apa. Hanya saya yang saya lihat di deskripsi ini, yang saya baca di sini, biasanya itu dipergunakan ketika, nah ini ada, dipergunakan oleh remaja sedang sebagai alat komunikasi waktu mencari kekasih. Salah satunya ya. Terus disembunyikan, ya seperti itulah. Jadi fungsi
Terus yang terakhir, kalau museum sendiri bagaimana Pak perannya dalam melestarikan terus mempromosikan alat musik karinding ini? Jadi si karinding ini kita simpan, kita pamerkan di ruang pamer. Ada ini, jadi ada beberapa alat, ada beberapa karinding yang kami punyai. Salah satu ini disimpan di gudang nih, nggak pernah keluar. Ada satu lagi di lantai 3 di ruang pamer. Itu salah satu cara kita menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa peralatan-peralatan zaman dulu itu bentuk dan fungsinya hampir sama dengan pada saat sekarang. Ini kan intinya hampir sama ya. Kalau misalnya dirumpunkan itu seperti suling gitu kan, flute, hanya model-modelnya model lama, tradisional. Mungkin sekian sih Pak pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kita, udah sangat terjawab nih guys tentang alat musik karinding. Makasih banyak Bapak Sama-sama. Rizky. Koleksi pada Museum Sri Baduga banyak memamerkan berbagai macam benda bersejarah dan benda antik yang bernilai seni tinggi. Koleksi peninggalan yang ada di Museum Sri Baduga berisikan 6.978 koleksi bersejarah dan antik yang bernilai seni tinggi loh, seperti pakaian tradisional, alat musik tradisional, senjata kuno, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan lukisan berharga. Di sini kita bisa mengeksplorasi keberagaman dan keindahan budaya Jawa Barat melalui koleksi-koleksi yang dipamerkan. Alat musik karinding adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sunda, Jawa Barat, Indonesia. Karinding bukan cuma sebuah alat musik loh guys, tapi karinding juga memiliki kisah dan peran penting dalam budaya lokal. Nah guys, gimana? Sekarang kalian udah tahu kan apa itu alat musik karinding? Gimana nih, kalian tertarik nggak buat maininnya? Mungkin cukup sekian informasi yang kita sampaikan. Kalau kalian masih penasaran tentang koleksi lainnya, Langsung aja datang ke Museum Sri Baduga di Jalan BKN dekat lapangan Tegalega. Hanya dengan membayar 3.000 aja, kalian udah bisa langsung masuk ke Museum Sri Baduga dan melihat semua koleksi yang ada di sini. Sampai jumpa di Museum Sri Baduga.